Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat fasilitator saya Ibu Nur Sauda dan pengajar praktek saya yaitu Bapak Dodi Setiawan. Berjumpa lagi dengan saya Wati Ningsi dari SMP Negeri 1 Sukamulya, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan membuat video praobservasi supervisi akademik yang akan dibantu oleh rekan sejawat saya yang bernama Bapak Abdul Rojak, guru prakarya SMP Negeri 1 Sukamulya. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat siang Pak Rojak. Selamat siang Bu Wati. Iya, maaf saya mengganggu sebentar nih Pak. Iya, apa-apa. Saya minta waktunya ya Pak Ojak ya. Iya. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Rojak. Tujuan dari supervisi akademik ini yaitu membantu Pak Ojak dalam meningkatkan kompetensi mengajar. Pada kegiatan praobservasi ini saya akan melihat bagaimana kesiapan Pak Rojak dalam mempersiapkan pembelajaran besok yang akan kita lakukan di kelas. Tetapi kita ngobrol santai aja ya Pak Rojak. Oke, siap. Ya, sebelumnya apa sih yang Pak Rojak harapkan dari setelah kegiatan ini Pak? Oke, terima kasih. Saya berharap dalam kegiatan ini, terutama dalam pembelajaran, kita bisa saling sharing, bertukar pengalaman terkait dengan pembelajaran, apalagi tentang kegiatan yang akan disupervisi besok. Baik Pak, semoga nanti kita bisa saling sharing, bertukar pengalaman, belajar bersama untuk meningkatkan kualitas mengajar kita ya Pak ya. Iya. Dan saya berharap Pak Rojak tidak terbebani dengan kegiatan seperti ini, supervisi besok ya Pak ya. Iya. Iya, mudah-mudahan kalau boleh tahu besok Pak Rojak mau ngambil materi apa Pak? Karena materi di kelas 9 yaitu tentang pengolahan bahan pangan. Iya. Itu yang akan kondisikan kepada siswa. Jadi pengolahan bahan pangan ya materinya untuk besok ya Pak ya. Iya. Ya, untuk tujuan pembelajarannya sendiri Pak Ojak sudah susun belum Pak? Di sini udah disusun sesuai dengan RPP atau silabus. Di sini menyiapkan tentang pada siswa tentang pengertian jenisnya serta manfaat tentang produk ataupun pengolahan bahan pangan. Terutama di sini hasil perikanan, peternakan, serta menciptakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai warga bangsa negara Indonesia. Bagus. Nah, kira-kira Pak Ojak sudah siapkan untuk pembelajaran besok apa yang sudah disiapkan Pak? Oke, karena kita sebagai guru di sini kewajibannya harus mempersiapkan RPP silabus, terutama media dan alat peraga yaitu berupa buku paket dan media-media pembelajaran yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, wah lengkap sekali Pak Ojak. Iya. Untuk pembelajaran yang sudah pernah Pak Ojak lakukan di kelas, kira-kira ada kesulitan dalam penyampaian materi atau kesulitan siswa dalam menangkap pembelajaran di kelas tidak Pak? Oke, setiap kelas berbeda-beda ya. Jadi ada masalah juga ada solusi. Di sini kemampuan siswa yang berbeda itu kita jadikan satu, bagaimana siswa itu bisa memahami pembelajaran yang kita ajarkan, terutama di dalam kegiatan ini mereka masih banyak belum bisa memahami tentang kegiatan praktek itu ya. Jadi kita disesuaikan bagaimana mereka bisa enjoy, bisa menikmati praktek dari kegiatan yang saya ajarkan tersebut. Luar biasa Pak Rojak, kreatif. Pak Ojak semangatnya luar biasa, kreativitasnya juga super. Pokoknya inspirasi dia buat guru-guru yang lain ya Pak Ojak ya. Iya, terima kasih Bu. Sampai ketemu besok saat kegiatan observasi Pak ya. Siap ya. Terima kasih sebelumnya nih waktunya ini. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa tetap berkoordinasi dengan baik. Amin, makasih. Iya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita
absen dulu nih. Oke, hari ini siapa yang akan masuk? Berapa orang? Kenapa? Nah, berarti tanpa keterangan alfa ya. Oke. Oke. Kita ke pembahasan bab 4, yaitu tentang pengolahan bahan pangan. Kalian perhatikan di bab 4 itu ada beberapa jenis atau menu sekaligus manfaat tentang pengolahan bahan pangan. Nah, kalian bisa dipahami. Kalau perhatikan, bawa pakai semuanya. Oke. Coba kalian baca semuanya. Apa judul materinya? Materi pengolahan bahan pangan. Poin yang pertama, ada gambar apa? Hah? Apa itu yang bulat-bulat? Oh, ini pengolahan dari bahan pangan apa? Bisa ikan, bisa daging. Sekarang ada bakso telur. Bisa pengolahan dari ternak. Juga di sini pengolahan pangannya yaitu berupa tepung terigu serta bumbu dan rempah. Sampingnya ada apa itu? Oke, pengolahan dari ternak yaitu telur yang diolah menjadi telur. Oke, sampingnya di bawah bakso. Oke, ini pengolahan ikan. Sampingnya di bawah telur asin ada chicken. Itu gambar apa? Ceker. Ada yang tahu? Yaitu pengolahan pangan berupa jamur. Tahu jamur? Tahu. Pengolahan jamur di sini dibentuk atau diolah menjadi jamur crispy. Diolah menjadi makanan atau cemilan yang bisa dikonsumsi dengan cara yang praktis. Bisa dijadikan sebagai lauk atau teman makan nasi. Oke, berikutnya di halaman berikutnya kita bisa pahami. Nah, ada makanan dari bahan pangan setengah jadi. Berarti makanannya masih mentah. Apa tuh? Makanan yang bisa diolah. Kalau kalian beli nugget di pasar, langsung bisa dimakan tidak di rumah? Siapa yang jual? Jual? Beli bakso di pasaran, langsung dimakan apa diolah lagi? Mau digoreng, mau direbus, ataupun dibuat menjadi sayur. Oke. Perhatikan yang halaman 119. Kalian di situ tidak asing lagi tentang ada bakso kotak tidak? Hah? Bakso bentuknya bulat semua? Nah, di sini diapiknya bakso berbentuk bulat. Oke, di sini tentang pengolahan bahan pangan berupa bakso. Diutamakan di sini pengolahannya yaitu dari hasil ternak atau perikanan, yaitu diidentikan dengan bakso ikan. Kalian bisa pahami di situ pengertian tentang bakso ikan. Sudah pernah mencobanya? Yang sering kita bakso ikan atau bakso daging yang jualan? Bakso daging. Ikan kita hanya ikan-ikan tertentu yang bisa diolah menjadi bakso. Contohnya ikan apa? Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini adalah kegiatan praktek hasil kegiatan pembelajaran kemarin, mana ini penelitian. Jadi kita mempraktekkan tentang pengolahan makanan yang akan kita presentasikan kepada rekan-rekan ataupun adik kelasnya yang lain untuk bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, mohon izin saya akan wawancara pasca observasi dengan Pak Rojak selaku guru yang observasi pas pembelajaran kemarin di kelas. Kebetulan ini kita akan melakukan wawancara percakapan pasca observasi kelas. Jadi kita akan merefleksi sedikit Pak. Gitu. Pak Ojak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ojak nih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Baik Pak Ojak, kita langsung aja untuk catatan refleksi guru kemarin dari hasil Pak Ojak melakukan praktek pengajaran yang kebetulan saya observasi kemarin. Bagaimana untuk catatan refleksinya Pak? Ya, karena terima kasih Bu Wati. Karena saya dulu mata pelajaran prakarya ya. Jadi di sini setelah observasi untuk catatan refleksi guru, sini guru masih minim ya bahasa kitanya, masih minim tentang waktu, durasi waktu. Jadi di sini waktu antara pembekalan materi dengan praktek sangat kurang pas. Karena praktek membutuhkan waktu yang lama karena sini penerapan konsep antara teori dan praktek, terutama dalam pengolahan makanan atau kitanya tentang pengolahan makanan jadi barang mentah menjadi barang jadi, terutama tentang masak ya. Jadi di sini refleksi ilmunya adalah tentang waktu. Jadi di situ saya sebagai guru merasa kurang, durasinya kurang gitu ya. Itu yang harus dipertimbangkan lagi. Ya, mungkin nanti dicari solusinya ya Pak Ojak ya, misalnya di jam-jam waktu yang panjang atau kita mungkin bisa konsultasi sama teman yang itu bisa, boleh nggak diambil jamnya karena untuk pembelajaran pengolahan masak ini bukan waktu yang sebentar ya. Karena butuh pengawasan juga, butuh teknik juga, apalagi kita harus benar-benar menerapkan ke siswa ini alurnya, tahapannya. Jadi kalau mungkin untuk masak ya salah-salah, oke, waktu berapa menit bisa. Tapi untuk konsep masak yang bagus, enak dan bisa untuk istilahnya syukur-syukur mereka untuk bisa diperjualbelikan, itu akan menjadi lebih intens lagi waktunya. Oke, iya. Untuk topik percakapan dalam catatan, kira-kira apa Pak Ojak yang akan diperbaiki gitu Pak? Oke, selain tadi durasi, di sini untuk siswa ya dalam prakteknya masih banyak belum paham tentang kegiatan pengolahan makanan, terutama tentang bumbu ataupun resepnya, bahkan mereka cara pengolahannya. Kayak misalkan mereka sering, oh iya kurang garam, lupa nih kekurangannya. Oh ini nih kayaknya kurang pas, ini kayak kurang matang. Jadi antara misalkan istilahnya materi yang kita berikan misalkan harus memasak siosok, ternyata masih banyak belum memahami ataupun masih istilahnya lupa lah untuk pembelajaran yang keterapkan. Jadi di sini perlu waktu yang rinci atau yang terprogram untuk siswa agar bisa memasak dengan efektif. Gitu. Iya, jadi semacam di planning lagi gitu ya, membuat catatan-catatan tahapan-tahapannya, biar anak nggak lupa ya. Ya terkadang kita udah memplanningnya, tapi ya itu namanya anak praktek gitu kan, pasti ada kelompok yang perfect, ini, tapi ada juga kelompok yang mungkin kolaborasinya juga kurang, komunikasinya ya sesama kelompok. Kadang-kadang itu juga pengalaman saya juga sama sih, itu mengakibatkan anak-anak jadi kurang fokus gitu. Kadang mereka terkesannya terburu-buru nih, karena waktunya nih takut kurang, karena mungkin ya sebagai istilahnya pacuan mereka, jadi dalam sekian menit harus selesai, tapi ternyata produk ataupun pengolahan mereka ternyata belum pas. Oke. Terus dari pembelajaran yang sudah Bapak terapkan nih, untuk rencana tindak lanjutnya apa Pak untuk pengolahan bahan makanan ini? Karena sebagai guru prakarya, guru praktek juga di sini
memprioritaskan agar siswa bisa mempersiapkan schedule-nya atau mempersiapkan rencananya atau planningnya untuk mereka bisa lebih memaksimalkan waktunya lagi. Jadi jangan ngaret gitu ya kan, terus Iya, lebih benar, terkonsep disiplin lagi, waktu, ya. harus terkonsep lagi waktunya. Terus di sini dalam kegiatan praktek juga selain durasi, mereka juga harus dipersiapkan secara kompak lagi dalam. Jadi pembagian siapa yang ngirisin sayurannya, siapa yang pengolahannya, siapa yang bagian ngulak-ngulak bumbunya. Jadi mereka sudah terkonsep di situ biar semuanya hasilnya maksimal. Iya. Ya, jadi apa namanya, pembagian tugas, Iya. di planning juga untuk Iya. pembagian tugas. Ya, ya. Terus harapan Bapak ke depan. Nah, anak-anak kan kemarin saya lihat juga dari prakteknya udah hebat banget nih Pak. Udah masakannya saya coba juga enak ya, Mas Ali. Hasil masakannya praktek langsung nih. Iya. Saya udah benar-benar nyoba, hasil masakannya juga enak. Ada nggak sih rencana ke depan misalnya untuk membuat apa market day atau apa biar bisa dijual gitu, punya nilai jual gitu untuk hasil masakan mereka? Selain saya memberikan konsep materi dan praktek, otomatis itu jadi tuntutan ya, jadi harapan untuk para peserta didik. Di sini mereka selain untuk dirinya sendiri, mereka juga bisa membantu orang tuanya atau saudaranya yang membuka catering atau makanan. Di sini setidaknya mereka bisa memberikan inovasi baru dalam kegiatan pengolahan makanan. Untuk kegiatan di sekolah mungkin ya secara kecil-kecilan bisa membuat produk-produk makanan yang simple dan bisa diperjualbelikan. Bahkan kalau misalkan di sekolah ini kedepannya kalau misalkan ada event acara tertentu bisa dibuat market day untuk mereka bisa istilahnya berjualan lah, praktek untuk dagang. Jadi kedepannya mereka itu udah terlatih dalam memasak, berjual beli. Bahkan sekarang yang sistem yang terbaru ya ada online. Jadi mereka bisa ya, sekarang udah canggih anak-anak pesan secara online. Jadi kita itu anak-anak udah diterapkan sistem tertentu biar membantu orang tua dalam meningkatkan ekonominya. Luar biasa sekali ya Pak Ojak. Kebetulan nanti kan ke depannya ada berapa bulan Juni ya, kita kan ada acara perpisahan nih, kelas 6. Nah terus rencananya kan kita yang kelas 8 kan ada kegiatan market day. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa sambil kita praktekkan terapkan di situ ya. Kemarin waktu semester kita semester 1 kita sudah terapkan market day, kayak mereka ya membuat dagangan kecil-kecilan, kayak misalkan ada di kita ada bakso cilok, terus ada roti atau kue-kue kering yang bisa kita olah sendiri dan kita bisa pasarkan. Jadi anak-anak kemarin cukup senang sih untuk menikmati karena mereka selain bisa membuatnya juga bisa menghasilkan keuntungannya. Jadi mereka responnya alhamdulillah senang. Jadi buat pengalaman mereka nanti ke depannya. Luar biasa, benar-benar guru inspiratif. Iya. Oke Pak Ojak, terima kasih banyak nih. Semoga ide-ide Pak Ojak ini kita bisa mengembangkan gitu, bisa berbagi praktik baik juga dengan rekan-rekan guru yang lain dan bisa mengembangkan sekolah ini ya Pak Ojak ya. Itu juga jadi usulan juga nih buat sekolah ya, khususnya buat pimpinan kepala sekolah. Kita usul untuk dibuatkan tempat ataupun lab untuk tata boga ya, untuk masak juga. Jadi karena tidak hanya teori aja tapi prakteknya di situ sudah ada sarana dan prasarananya. Itu usulan yang nanti ke depannya biar terrealisasi dengan baik. Jadi untuk sekolah kita juga biar ada bekal lulus dari sekolah SMP ini, mereka udah punya keahlian sendiri. Betul, apalagi untuk wirausaha zaman sekarang itu perlu banget, soalnya persaingan bisnis ya. Tantangan tersendiri bagi guru itu apa nih untuk kedepannya biar mereka tidak mentok di situ aja. Jadi mereka bisa berkembang. Apalagi sekarang kuliner sekarang udah menjamur nih dengan berbagai inovasi dan kreasi yang menantang sekali. Merinding saya sampai itu yang ide saya mungkin. Takjub banget idenya Pak.
Oke, Pak Ojak, terima kasih Iya, banyak sama-sama, ya. iya. Sudah bersedia untuk diobservasi. Dan Sama-sama. ternyata saya nggak salah mengobservasi Bapak karena di situ banyak hal inspiratif yang Ya. bisa kita berbagi dengan teman-teman guru yang lain. Iya, Terima kasih mudah-mudahan. Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.